teman-teman kita yang nganggur, betul? Gara-gara apa? Gara-gara ditutup. Buat yang marah-marah karena galian tambang ilegalnya ditutup, saya sampaikan, daripada marah-marah, lebih baik perbaiki tuh lingkungan yang rusak. Kubangan-kubangan besar, kedalamannya mencapai 30 meter, 40 meter dengan luasan berhektar-hektar, yang itu akan mengancam kehidupan masa depan. Buat yang teriak-teriak tidak makan 18 hari, wah ini keren banget nih. Anda ini cocok untuk menjadi instruktur bagi pendidikan ketahanan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang demo di depan kantor DPRD Subang. Demo yang dipimpin oleh Andi Gondrong atau nama lengkapnya Andi El Hakim, yang mengatasnamakan masyarakat yang terkena dampak dari penutupan tambang ilegal oleh pemerintah Kabupaten Subang. Nah, Andi Gondrong ini dia mewakili para sopir-sopir yang mengangkut barang tambang dari tambang-tambang ilegal. Karena dalam orasinya mengatakan bahwa akibat penutupan tersebut, maka sopir-sopir ini menjadi tidak memiliki pekerjaan. Dan namun dalam orasinya, para pendemo ini, khususnya Andi Gondrong ini, kemudian menghujat Pak Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi, yang sekarang, yang insya Allah pada Februari yang akan datang itu akan dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat. Jadi memang sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu inisiator yang melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk melihat fakta dan realita daripada tambang-tambang yang bersebaran di daerah Subang khususnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Yang ketika beliau meninjau langsung ke sono, ternyata memang banyak tambang-tambang yang dinyatakan ilegal karena tidak memiliki izin dari pemerintah, atau bahkan ada yang memiliki izin tetapi kemudian izinnya sudah habis dan belum diperpanjang. Nah, inilah yang kemudian didemo oleh para pendemo yang dipimpin Andi Gondrong ini, meminta agar pemerintah Kabupaten Subang membuka kembali tambang-tambang ilegal tersebut, dan kemudian menganggap bahwa Pak Deddy Mulyadi adalah biang kerok penyebab daripada ditutupnya tambang-tambang ilegal tersebut. Nah, kita bisa saksikan bagaimana suasana demo yang dipimpin oleh Andi Gondrong di dalam video berikut ini. Ini kita bawa banyak perwakilan dari teman-teman yang bekerja di galian atau tambang. Mulai per minggu kemarin banyak teman-teman kita yang nganggur, betul? Gara-gara apa? Gara-gara ditutup. Dari video tadi kita bisa melihat bagaimana orasi yang disampaikan oleh Andi Gondrong atau Andi El Hakim ini, dimana dengan penuh menggebu-gebu dia meminta agar tambang-tambang ilegal itu segera dibuka kembali. Dan hebatnya para pendemo itu seolah-olah mencerca daripada Kang Deddy Mulyadi yang dianggap sebagai biang daripada penutupan tambang-tambang ilegal yang mereka bekerja. Lalu bagaimana tanggapan daripada Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan demo yang dipimpin oleh Andi El Hakim atau Andi Gondrong ini? Nah,
Kita lihat bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi pada video berikut ini. Buat yang marah-marah karena galian tambang ilegalnya ditutup, saya sampaikan, daripada marah-marah, lebih baik perbaiki tuh lingkungan yang rusak. Kubangan-kubangan besar, kedalamannya mencapai 30 meter, 40 meter dengan luasan berhektar-hektar, yang itu akan mengancam kehidupan masa depan. Mohon diperbaiki deh, direklamasi. Yang kedua, jalan-jalan yang mengalami kerusakan, mohon juga diperbaiki. Kasihan tuh warga, ada yang terjatuh, ada yang meninggal malah karena tertabak oleh mobil yang lolos rem yang membawa material bahan tambang. Keluarganya menderita, mereka kehilangan orang yang menjadi tulang punggung hidupnya. Nah, buat yang teriak-teriak tidak makan 18 hari, wah ini keren banget nih. Anda ini cocok untuk menjadi instruktur bagi pendidikan ketahanan raga. Hebat kalau ada orang Jawa Barat 18 hari tidak makan, tapi wajahnya masih sangar dan teriaknya sangat lantang. Kita butuh ini, Indonesia ini, Jawa Barat nih, orang-orang yang seperti ini. Bisa hebat kalau berperang di hutan, bisa memenangkan pertarungan. Kayaknya Anda cocok deh jadi instruktur kanuragan. Demikian tadi pandangan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan demo yang dipimpin oleh Andi Gondrong atau Andi El Hakim. Dengan penuh santai beliau menjawab segala hal yang disampaikan oleh Andi Gondrong dan pendemo di demonya yang dilakukan di depan gedung DPRD Subang atau Kabupaten Subang. Nah, melihat hal ini tentu kita bisa menganalisa. Yang pertama, pendemo ini mewakili rakyat, mewakili masyarakat yang terkena dampak dari penutupan ilegal, yakni para sopir. Mungkin kalau seandainya demo itu adalah bahwa mereka membutuhkan pekerjaan, itu masih wajar. Jadi demo itu pun memang secara konstitusional diperbolehkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Andi Gondrong tentu adalah sesuai dengan konstitusional yang berlaku di Republik Indonesia ini. Itu dalam hal ini Andi Gondrong tidak salah untuk melakukan demo atas segala yang dianggap masalah bagi para pendemonya. Tetapi yang kedua adalah demo yang dimintakan kepada mereka adalah ingin dibukakan kembali tambang yang ilegal. Nah, ini yang sebenarnya harus dipahami, bahwa kewajiban pemerintah adalah menertibkan tambang-tambang ilegal itu. Tambang-tambang yang tidak berizin, tambang-tambang yang belum melakukan atau belum dilakukan uji amdalnya, analisa dampak lingkungannya, bagaimana kerusakannya, maka tidak boleh kemudian beroperasi. Mungkin nanti sabar, tinggal nunggu bagaimana kalau seandainya izin pertambangan itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi yang paling terpenting adalah tentunya saudara Andi Gondrong ini juga kemudian kalau seandainya mewakili daripada para penambang yang ilegal, mungkin juga memberikan dorongan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan izin bagi para perusahaan tambang yang dianggap memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh negara atau oleh pemerintah. Mungkin itu tuh yang bagus. Tapi kalau meminta agar tambang-tambang ilegal dibuka kembali, tentu ini adalah sesuatu yang bahasa yang dungu, yang bodoh. Karena nggak mungkin pemerintah menerbitkan atau mengizinkan perusahaan pertambangan tanpa ada izin-izin yang telah dipenuhi oleh pihak perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi yang dianggap sebagai biang daripada permasalahan tutupan tambang ilegal itu sendiri, maka sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi ini kan memiliki sensitivitas terhadap masyarakat yang miskin, masyarakat yang direndahkan, kemudian kepedulian terhadap lingkungan. Maka beliau sebagai individu, bahkan beliau mengatasnamakan individu, itu melakukan investigasi secara personal. Beliau tidak mewakili dari satu institusi ataupun lembaga, tetapi kemudian beliau merekomendasikan kepada lembaga-lembaga yang berwenang. Dan itu ada hal yang wajar, karena memang kita harus mengkontrol hal-hal yang dianggap melanggar. Itu memang harus dilaporkan kepada pemerintah, kepada masyarakat.
Jadi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan melakukan investigasi ke tambang-tambang ilegal, kemudian meliput kegiatan-kegiatannya dan juga melihat bagaimana legalitas mereka, itu adalah hal yang wajar, tidak bisa disalahkan, dan bukan menjadi penyebab kemudian para sopir truk itu menjadi nganggur. Jadi justru dibenahi agar semua taat aturan yang berlaku. Maka kita lihat Kang Deddy Mulyadi begitu santai menanggapi daripada demo yang dilakukan atau dipimpin oleh Andi Gondrong. Oleh karenanya, saran kepada Andi Gondrong, kalau memang peduli terhadap masyarakat miskin Subang tentunya boleh tetap melakukan demo, tetapi juga membantu mereka agar mentaati peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi kalau semua berjalan sesuai dengan aturannya, tentu semua akan terasa tidak ada yang dirugikan satupun, baik itu masyarakat yang penambang maupun masyarakat-masyarakat yang jadi terdampak daripada tambang itu. Sekitar penambangan itu kan banyak masyarakat juga. Jadi lalu lalang truknya itu pun kan harus diatur, jangan sampai kemudian menimbulkan kerugian pada masyarakat-masyarakat yang lainnya. Ya, mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Subang, itu akan bertindak secara arif dan bijaksana, tetapi tetap tegas dan terukur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.